yang selalu bikin deg-degan, atau yang bisa bikin tenang? Malam ini aku pengen bahas tentang pasangan. Kalau teman-teman tertarik, dengerin sampai habis. Halo, hai, selamat malam. Aku Linda. Selamat datang di Menyusun Ulang. Seperti biasa, konten ini direkam di malam hari, sepulang kerja, pas lagi capek-capeknya. Tapi hari ini aku agak semangat karena aku pengen bahas sesuatu yang belum pernah aku bahas sebelumnya, yaitu tentang pasangan. Ya, aku baca di thread, ada salah satu utas dari orang asing. Jadi dia bikin pertanyaan, cewek tuh cewek, jadi kayak nasehat untuk cewek umur 20-an. Nah, ketika aku baca, di situ banyak banget nasihat-nasihat dari orang yang mungkin umurnya sudah lewat 20-an. Banyak nasihat-nasihat yang menurut aku bagus. Nah, nggak tahu kenapa pada saat aku baca itu, aku jadi ingat satu hal, dan aku juga meninggalkan komentar di situ. Aku kayak beli nasihat, pilihlah orang yang membuat kamu secure. Kamu nggak perlu mempertanyakan, dia sebenarnya suka nggak ya sama aku? Dia setia nggak ya? Dia selingkuh nggak ya? Kita nggak perlu saling mengekang, kita cukup saling percaya. Sampai akhirnya malam ini aku jadi pengen bahas itu. Mungkin sebelum aku mulai, aku pengen flashback dulu. Setelah aku ingat-ingat, referensi aku untuk memilih pasangan dari waktu ke waktu itu selalu mengalami perubahan. Kalau dulu zaman-zaman masih ABG, mungkin kita ngelihat cowok itu yang penting ganteng. Atau dulu juga sempat ada di fase yang penting dia punya kebisaan. Misalnya kalau zaman sekolah kita senengnya yang pemain band, atau mungkin pemain basket, atau mungkin dia ketua OSIS. Jadi orang-orang yang dia punya sesuatu yang bisa dibanggain. Atau dia mungkin orang-orang yang sering tampil, yang kayaknya walaupun nggak ganteng-ganteng banget, dia bisa jadi idola sekolah. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kriteria itu tuh kayak udah nggak kepake. Pada saat aku remaja, yang aku ingat, di umur-umur sudah 18, kriteria itu mulai berubah. Terus dulu juga ngelihat cowok ya yang penting good looking lah. Terus aku juga ingat di usia-usia 18 sampai 20-an, aku ngeliat cowok juga mungkin masih sama, yang penting ganteng. Terus juga kayak kalau diajak kemana-mana tuh nggak malu-maluin. Sampai akhirnya ketika aku udah kerja, kriteria itu berubah lagi. Jadi fisik itu udah nomor kesekian, yang paling penting mungkin dia yang penting kerja, terus juga dia yang penting baik, terus dia yang mungkin bisa bikin kita kayak fall in love tiap hari, yang bisa bikin kita deg-degan, yang bisa bikin kita selalu kayak ada spark tiap hari. Ketika aku memilih seseorang karena mencari spark tadi, kayak mencari kembang api terus, itu justru membuat aku jadi toksik hubungannya. Jadi ketika aku punya pasangan yang aku kayak mati-matian banget, itu justru aku malah kayak pengen selalu deket dia. Terus dianya juga posesif, akhirnya aku juga ngelakuin hal yang sama. Terus kita yang tiap hari harus chat-chatan, kita tiap hari harus teleponan, udah tiap hari ketemu malam sebelum tidur masih video callan. Terus banyak hal yang dulu itu ngerasanya normal, tapi sekarang ketika aku pikir ulang, hah, kok dulu segitunya ya? Ternyata itu justru bikin aku nggak merasa secure. Setiap hari tuh rasanya berapi-api. Senang-senang banget, sedih-sedih banget. Terus kayak kayak selalu ada ledakan-ledakan yang bikin aku kadang merasa aneh sendiri. Bikin aku ngerasa, apa ya, aku kayak ada ketakutan tersendiri kalau-kalau dia juga melakukan itu ke orang lain gitu. Misalnya nih, dia kayak terlalu baik buat aku dan aku kayak seneng banget. Terus tiba-tiba ada muncul pikiran, dia ternyata kayak gitu juga ke orang lain. Hal-hal yang tadi setiap hari terjadi dalam hidupku, perasaan-perasaan itu tuh kayak nempel banget yang akhirnya bikin aku juga nggak tenang sendiri gitu. Bahkan setelah kami putus. Setelah itu, aku sempat ada di fase dimana kayaknya nggak pengen punya pasangan. Kayaknya aku memang nggak cocok untuk berpasangan. Jadi aku sempat ada di fase
kalau misalnya deket sama orang, tujuannya bukan serius. Setiap kali aku deket sama orang pada saat itu ya, itu sekitar umur 23 sampai umur 29, lama. Jadi setiap kali deket sama orang, terus kayak, oh kayaknya harusnya serius nih, aku enggak. Karena aku merasa bahwa ya mungkin semua orang kayak yang sebelumnya, kayak dia bikin kita selalu ngasih kita selalu ledakan-ledakan tadi yang bikin hidup aku nggak tenang. Yang akhirnya aku merasa bahwa kalau aku fokus di situ, aku nggak bisa ngelakuin hal yang lain. Aku kayak terlalu attach banget ke dia sampai kerjaan bisa keganggu, kehidupan juga terganggu, kehidupan sosial terganggu, kehidupan dengan keluarga juga sama, dengan teman, dengan siapapun itu jadi ngerasa terganggu karena tadi semua yang kulakukan itu kayak merefer ke satu orang itu. Sampai di masa aku akhirnya bertemu suamiku. Jadi sebenarnya kami itu udah saling kenal lama. Sampai kita itu deket atau sampai kita itu akhirnya pacaran, itu sekitar 5 tahun kita sudah kenal. Tapi ya itu tadi, kita memang nggak langsung jadi gitu. Pada akhirnya kita pacaran, dan pada akhirnya aku yakin buat menikah sama dia, ternyata itu karena aku merasa secure banget sama dia. Semuanya aku merasa kayak secure banget. Dia juga orang yang secure dengan hidupnya. Dia nggak pernah sama sekali ketakutan atau dia merasa keberatan dengan yang aku lakukan selama itu batas wajar. Dia sama sekali nggak pernah merasa itu beban. Jadi kayak dia selalu support apapun yang aku lakukan. Dan begitupun sebaliknya, aku juga jadi nggak punya ketakutan. Dia mau ngapain, aku nggak punya ketakutan itu. Nah, jadi ketika aku sudah memutuskan bersama orang yang membuat aku merasa tadi secure, aku jadi punya waktu untuk melakukan hal-hal yang aku suka. Aku jadi bisa waktu ngejar hal-hal yang aku pengen, aku jadi bisa punya waktu nulis, aku jadi bisa punya waktu hangout bareng teman-teman, aku bisa punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang aku suka tanpa harus merasa bersalah. Sementara ketika dulu aku bersama orang yang kayak memberi aku spark tiap hari, kayak bikin aku meledak-ledak, kayak bikin aku sedih terus atau marah banget atau seneng banget, itu aku selalu merasa bersalah ketika aku have fun tanpa dia. Atau misalnya ketika aku pakai baju yang menurut dia nggak bagus. Atau aku ketika aku pakai sesuatu yang menurut dia itu nggak cocok. Atau misalnya aku bercanda dengan temanku yang menurut dia itu bercanda berlebihan padahal menurut aku tuh biasa aja. Banyak hal-hal yang ketika dulu aku lihat di hidupku, kenapa aku segitunya sama orang, ternyata ya karena memang aku salah gitu. Dulu aku berpikir bahwa dalam penghubungan aku tuh selalu gagal, tapi ternyata ketika aku pikir-pikir ulang, ya itu karena aku sendiri yang salah, karena pandanganku terhadap pasangan itu salah. Jadi aku dulu nyari, ya itu tadi, orang yang selalu bikin aku seneng. Padahal manusia nggak mungkin begitu. Aku selalu nyari orang yang bikin aku kayak jatuh cinta setiap hari. Padahal nggak ada orang yang bisa bikin kita begitu. Jadi pandanganku tentang kehidupan memang berubah. Nah, sekarang ketika aku sudah menikah dan akhirnya aku ingat-ingat lagi gimana caranya aku memilih suamiku sekarang, aku jadi menyadari satu hal, ternyata dulu memang aku salah pilih. Dan sekarang aku bersyukur bahwa aku bersama orang yang semoga tepat, sepertinya tepat, alhamdulillah tepat. Jadi aku berharap semoga ini juga bisa jadi nasihat buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang memilih pasangan. Mungkin cukup konten hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.